Makanya saya tadi memperkenalkan diri sebagai sustainable home decor dan craft. Karena di situ kita mau gimana Depok ini menjadi kota yang sustainable. Jadi kita ya produk-produknya itu bukan cuma ramah dengan lingkungan, ramah juga dengan orang, people and earth, people and planet. Gitu kan kita kan SDG ya, karena SDG kita banyak. Jadi kita menghasilkan produk-produk limbah, kita juga bikin yang kayak gitu, itu handmade, itu tangan. Satu-satu dikerjain. Dan itulah kita butuh untuk komunitas, ngerjainnya banyak. Falling in quickly. Tell me you feel something too. Caught in the moment. I'm lost here without you. Tangled up in... Nama saya Lucy Aritonang. Usahanya namanya Kami Kreatif. Ini bergerak dalam sustainable home decor dan craft. Jadi kita berusaha untuk memproduksi produk-produk yang ramah lingkungan dan kembali ke alam. Kita banyak mendaur ulang, tapi kita upcycle. Jadi kita mengubah fungsi dari produk itu sebelumnya menjadi fungsi yang baru. Dan kita rata-rata multifungsi. Jadi produk itu bisa digunakan untuk lebih dari satu hal. Iya, apa yang kita bisa bikin? Ada kursi, meja, ada juga taplak, ada juga pajangan, ada lemari. Ya, karena kami juga menambahkan nilai seni dan budaya Indonesia. Jadi kita memang mau menyampaikan tentang Indonesia itu indah. Kita juga bikin seri seperti yang ini, ya wayang. Ini kita punya beberapa seri, cuman ini baru satu ya, karena lagi dibikin. Sambil kita kasih tahu tuh ceritanya, ini wayangnya siapa, ceritanya gimana. Terus nanti juga kita kasih tahu serinya ada apa-apa aja, sehingga orang bisa beli lebih dari satu. Untuk dia sekalian sebagai brand ambassadornya Indonesia, bercerita tentang culture-nya Indonesia. Kayak ini Jawa, batik ada beda-beda. Yang mencintai Indonesia boleh, yang bule-bule itu banyak, karena dia kan banyak kan pengen tahu ya tentang Indonesia. Tahun 2018 akhir. Sebenarnya tadinya coba-coba gitu. Kita coba karena kita ada kebutuhan. Kita dulu punya kafe. Gimana ya bikin produk-produk yang unik tapi terjangkau. Terus kita coba nih masukin ke Tokopedia. Ternyata langsung bagus, langsung ada pembelinya. Masuk ke Slang punya apa namanya? Dia punya tour tuh. Terus habis itu masuk kita ke time zone. Dan itu sampai beberapa kali kita masuk time zone. Terus kita ngisi itu di restoran-restoran banyak gitu. Iya, kebutuhan kita sendiri gitu loh. Terus kita bikin sendiri yang bagus yang menurut kita gitu, karena buat kita yang orang ada di pasaran tuh kok kurang cocok ya sama kita. Itu saya masuk langsung ke online shop. Jadi saya masuk ke Tokopedia. Waktu awal-awal saya masuk Tokopedia, terus 2019 saya mulai kenal dengan Pemda. Pemda itu ada wirausaha baru, di situ saya juga belajar, terus saya ngikut lah pameran-pameran, ngikut pendampingan, kita belajar. Jadi saya sendiri memang awalnya profesional, tapi begitu kita masuk ke wirausaha, itu dunianya berbeda. Jadi mungkin dulu di kantor seperti apa, begitu kita masuk usaha, kita tetap harus belajar lagi, kita mulai lagi dari nol. Jadi kita kosongin gelas kita, isi lagi dengan yang baru, supaya kita bisa ngisi dengan hal yang baru. Karena kalau kita udah gelasnya terlalu penuh, kita susah ngisinya. Jadi nanti kita jadi, wah udah tahu, bagaimana mau diisi kalau kayak gitu. Hal itu dibutuhkan ya? Butuh banget. Kita dalam segala hal, jadi kalau kita memang mau belajar sesuatu, kosongin lah itu gelas kita. Buat kita bisa nerima nih, nanti baru kita sortir, butuh gak sih kita, yang mana bisa kita pakai. Udah ada tim karena kita 2019 kita sangat besar, kenaikannya cukup tinggi karena kita biasa ngisi di restoran-restoran. Jadi kita langsung dikenal di situ dan kita masuk Jabar Juara. Kita mewakili Kota Depok di kompetisi dari daerah-daerah. Jadi waktu itu Pak Ridwan Kamil punya program Jabar Juara, gimana daerah-daerah yang di bawahnya Jawa Barat ini bisa berkompetisi. Itu pertama kalinya tahun 2019 dan saya mewakili Kota Depok. Impact karena restoran tutup, otomatis omset kita menurun. Tapi di situ juga kita belajar bagaimana untuk digital kita harus perkuat, terus sama kita ngembangin pasar. Kalau saya tadinya targetnya kafe doang, kita harus ngembangin.
Ya kita harus buka, kita harus cari channel yang mana yang untuk bisa kita masukin dan produk apa yang mereka butuh. Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool would've let you go. You got into my head. Am I about to lose? Ya, tapi saya memang di kantor dulu consumer research, jadi memang suka melihatin consumer sukanya apa, cara pandang consumer. Cuma ternyata begitu kita usaha nggak semudah itu, kita tetap harus menyesuaikan. Karena mungkin karena itu perusahaan besar, saya dulu di perusahaan asing, yang warnanya sama kayak baju saya, bisa tebak-tebak lah. Jadi kalau perusahaan asing kan mungkin dia di backup dengan banyak struktur yang sudah matang, jadi mereka sudah smooth. Sedangkan kita baru usaha, orang produk kita juga belum dikenal. Enggak sih itu. Kita harus optimis karena kan itu di kita ya. Gitu. Kalaupun tren itu pasti berubah. Nah kita harus menyesuaikan tren sekarang apa, kita harus menyesuaikan. Karena memang kondisi sekarang kan nggak seperti dulu. Jadi perubahan itu selalu terjadi dan kita lah yang mengikuti perubahan, bukan perubahan yang mengikuti kita.